Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Putri dari kelas PS3A akan memaparkan mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif, melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri. Saat ini, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara taat atas asas dan memenuhi prinsip terintegrasi dalam satu sistem. Pengelolaan zakat juga harus dapat diaudit secara syariah dan audit keuangan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Kebijakan pendayagunaan zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif, dengan pendistribusian yang serbaguna dan produktif. Sistem distribusi zakat adalah persoalan yang maslahat, menggunakan metode prioritas sesuai dengan tuntutan kebutuhan umat untuk mencapai adil dan makmur, dan untuk melaksanakan alokatif dan distributor dalam kebijakan fiskal. Zakat dilihat dari si penerimanya membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Allah menetapkan 8 golongan mustahik atau biasa disebut dengan asnaf mustahik. Klasifikasi golongan mustahik dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, kelompok permanen. Kelompok ini merupakan kelompok yang termasuk dalam fakir miskin, amil, dan mu'alaf. Keempat golongan mustahik ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelolaan zakat, dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus-menerus atau dalam waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti. Dan kelompok yang kedua yaitu kelompok temporer. Dalam kelompok ini yang termasuk adalah Riqab, Ghorim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Keempat golongan mustahik ini diasumsikan tidak selalu ada, maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus-menerus atau tidak dalam waktu jangka panjang. Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat berprinsip dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan meningkatkan status mustahik menjadi seorang muzaki melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi. Program pendayagunaan zakat dapat terdiri dari yang pertama, program peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti beasiswa tunas bangsa, pendidikan alternatif terpadu, dan pendidikan keterampilan serbaguna. Yang kedua, program pelayanan sosial dan kemanusiaan meliputi program bantuan kemanusiaan, bantuan atau subsidi pelayanan kesehatan, bantuan atau subsidi biaya hidup fakir miskin. Dan yang ketiga, program pengembangan ekonomi umat meliputi bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, pendampingan atau pembinaan usaha. Dan yang keempat, program bina dakwah masyarakat seperti bina dakwah masjid, bina dakwah kampus atau sekolah, dan bina dakwah masyarakat. Zakat
dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Prioritas dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Amil Zakat agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna. Maka, pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Hal itu dilakukan dengan pola sebagai berikut. Yang pertama, konsumtif tradisional. Pada motif ini, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membentuk orang miskin dan mengatasi permasalahan sosial dan membantu perekonomian yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah atau beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung atau mukena, bantuan alat pertanian, cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konsumtif kreatif. Pada pola ini, zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan. Yang ketiga yaitu produktif konvensional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak sapi atau kambing yang dapat digunakan untuk perahan atau untuk membajak sawah. Kemudian diberikan alat pertukangan atau mesin jahit, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu produktif kreatif. Zakat ini diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu para pedagang atau bagi pengembangan usaha untuk membantu pengusaha kecil. Jadi, pendayagunaan yang tepat sasaran akan mewujudkan fungsi utama dari pelaksanaan zakat itu sendiri, yang dapat dilihat dan dirasakan baik oleh yang memberi ataupun yang menerima. Penggunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aspek terpenting bagi tercapainya tujuan dari zakat tersebut, terutama untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a